memerintahkan ke Nabi Muhammad, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu menjaga bahaya ekstern dari luar, Bu. Pertama ya, a'udzu birabbil falaq. Apa falak? Ufuk itu adalah falak, jagat raya. Nyambung kan dua itu jagat raya. Nyambungnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Robnya Al-Falak, jagat raya. Tina naon min syarri ma khalaq. Nah, dari kejahatan makhluknya. Ya? Apa itu makhluknya? Semua makhluk, Bu. Angin. Jadi ibu lamun alim sin lebet angin, baca aja, Bu. Karena angin kan untuk manusia, tapi angin juga bisa masuk ke dalam badan kita, namanya masuk angin. Amun cicing wae namanya angin duduk. Di aya korsia di dieu teh. Ai di Banten mah sanes angin duduk, Bu, namanya angin meuting. Karena aya kasuran. Berlindung ke Allah. Ya Allah, pencipta jagat raya, aku berlindung dari kejahatan makhlukmu. Angin misalnya gitu. Di rumah naon, Bu? Di rumah naon? Kan makhluknya kan? Apa? Reungit, Ibu. Ada itu reungit teh. Makhluk Allah kan? Naon? Dari kejahatannya wungkul. DB. Ari kecoa? Ada jahatnya kecoa apa? Hah? Enggak beracun. Sok, kenaon Ibu sin kecoa sih? Nah, begini, Bu. Jahatnya kecoa sebenarnya dia sudah ke kotoran, kemudian masuk ke nasi. Disitulah nanti kotoran masuk. Sebenarnya nggak jahat kecoa. Ya, hanya itu masalahnya. Teu sadar kakinya keur nginjek kotoran masuk ke sayuran, itu ke makanan. Itu jadi masalah. Kita berlindung ke Allah. Selain juga diusahakan lamun makanan nasi harus ditutup kok tudung saji ya. Jangan terbuka begitu aja, harus tutup. Ya, cecak masuk ya. Itu. Apalagi di rumah nih. Kejahatan apa? Lalat. Apalagi? Tikus. Betul nggak? Jahatnya tikus apa? Hah? Nah, geuleuh. Rata-rata ibu-ibu kan takut kecoa, dengan takut tikus ya. Kececak takut nggak? Takut? Emang dikapain di sebegilik itu? Cecak ngeleketek? Ya udahlah, apapun, Bu, dianggap oleh manusia biasa-biasa, tapi tetap ada unsur negatifnya ya, dari nyamuk, lalat semuanya. Maka kita min syarri ma khalaq. Termasuk manusia. Jahat enggak? Bisa aja. Ya, mencuri kan, merampok. Itu kan dari kejahatan dia, betul enggak? Min syarri ma khalaq. Terus wa min syarri ghasikin, dari ada dua penafsiran biar ibu nggak bingung. Yang pertama adalah malam, apabila gelap gulita. Ada apa gitu kalau gelap gulita? Nah, ini Bu harus tahu, Bu. Ini harus dia tahu, Bu. Kalau malam dari maghrib sampai jam 12 itu waktunya setan. Kan hari itu 24 jam, Bu ya. Dari subuh sampai jam 6 itu untuk manusia, untuk mencari kehidupan. Allah dibagi tiga waktu teh. Dari jam 6 sampai jam 12 itu waktunya jin, setan. Dari jam 12 sampai subuh itu waktunya malaikat. Makanya kalau berdoalah pada saat malam, 12 sampai jam subuh. Nah, jangan sampai kita keluar malam. Kenapa? Di situ kejahatan mulai. Enggak, kesempatan dia untuk beraksi itu. Maka mudah sekali itu. Pencuri, kejahatan adanya malam hari. Perzinahan adanya, itu karena jinnya di situ sedang diberi waktu. Makanya
kolot baheula mah Bu, lamun tos magrib sok ara rampih gitu, ngarampih. Bahasa Bandung mah sareupna cenah. Eta teh kudu tos aya di bumi Bu, teu kenging di luar teh. Komo anak gadis mah, ya. Kadang-kadang urang mah lamun hayam, lamun magrib teh jangan. Aya anak gadisnya keluar diantep Bu. Bapak-bapak kalau misalnya jam 6 harus ada di rumah, kecuali memang ada kegiatan apa gitu ya. Atau misalnya ada kesibukan bisnis atau apa, mungkin malam. Tapi kejahatan adanya apa? Dari maghrib sampai isya itu. Ya. Kerokean itu. Sebelum jam 12 ya. Ganggu orang sare. Nah, ada penafsiran kedua, Bu. Ya. Penafsiran kedua apa? Melindung kepada Allah dari kegelapan hati kalau dia sedang gelap. Maksudnya apa ya? Begini Bu, kalau orang sudah marah, ya artinya gelap hati. Wah itu bahaya kalau sudah marah. Makanya ibu kalau menghadapi bapak lagi gelap mata, gelap hati, udah jangan di layanan. Ibu apa ketika ibu misalnya punten Bu ya, mungkin ibu sedang bertengkar dengan bapak gini-gini, ibu sebaiknya apa? Jangan diam Bu, jangan. Oh, itu main peluk wae itu. Ya, bagaimana menghindarnya gitu maksud saya. Baca Al-Falaq. Tadi kesediaan. Jadi mau ibu pas ya, ibunya cicing tapi cicingnya ibu doa. Aduh di falak bisa rimal. Kamu sorry kok sikin gitu aku. Tapi tong tarik teuing si bapak balik ngambek. Kita berlindung ke Allah. Siapa yang bisa mengendalikan ketika suami marah, Bu? Nah, minta ke Allah tuh. Jangan dipeluk malah ditangkot gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau memang saat mungkin ya, namun ditangkot malah halus bagus. Tapi kalau ditangkot malah ninju, ya. Ini tipu. Itu dari bukan hanya suami yang marah saja, anak marah, tetangga marah, itu Bu. Ketika gelap hati, ya. Kemudian wa min syarri qasidin terus wa min syarri nafasati fil unqad, arti hembusan niup. Itu sejarahnya begini Bu. Jadi zaman dulu dukun itu kalau ingin menceraikan orang itu si tali di satu, kemudian diikat. Ini suami ini istrinya diikat sama dukun sendiri. Kemudian dia nanti tiup mantra-mantra. Gitu. Nanti lepas, berarti cerai dia. Manusia ada nggak yang suka hembus-hembus gitu, yang gosip-gosip? Nah itu Bu yang namanya nafasi, yang suka gosip-gosip itu, ya si ibu itu, ya, rame, weh. Kita berlindung kepada gitu, dan itu pun dikendalikan oleh setan Bu ya, ngadu-ngadu gitu, bukan hanya suami istri, kadang-kadang jeung tetangga, kadang jeung ini, wah, kamu ibu hobi nanya, lamun gue. Kemudian wa min syarri hasidin, berlindung kepada orang yang hasud ketika berhasud. Bedanya iri dengan hasud apa Bu? Kalau iri hanya di hati, itu beunghar sakit be. Maka yang jadi celaka mah orang yang iri, yang diiri mantep. Ya, maka yang paling bahaya adalah orang hasud. Orang hasud bertindakan. Tindakannya macam-macam, ada dengan fisik atau dengan tadi waswisus atau kedukun. Nah itu Bu. Alhamdulillah di Bandung mah mungkin nggak ada ya, mudah-mudahan jangan ya. Nah sekarang godaan gangguan dari dalam. Apa doanya? Jampena naon? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, yang kecuas-kecuis, yang bisik-bisik dalam hati. Hati-hati Bu, kita sedang ada bisikan Bu. Bisikan sae, bisikan awon. Tanya mana yang lebih kuat? Ya, misalnya ibu mau lakukan A atau B. Iya gede untungna, iya banyaknya. Kali jangan. Tapi apa? Minta petunjuk sama Allah. Saya minta ditunjuki kepada yang mana yang sebaiknya. Ibu dalam rumah tangga kadang-kadang ada dua pilihan Bu ya. Betul nggak? Ada dua pilihan. Ketika diskusi dengan suami kadang-kadang suami hayang kadieu. Ibu ulah pas saya Bu. Ya, ulah pas saya meninggalkan dengan doa supaya suami diberi petunjuk, orang petunjuk mana sebenarnya. Bisa aja istri teh inu paling benar we. Cek istri, iya
Pas saya apa teh? Ada mana bisa ngalah Bu ya? Memang yang bagus memang ngalah Bu. Ibu-ibu atau bapak yang ngalah? Ah, jarang ibu-ibu ngalah mah. Pengalaman. Jarang ngalah teh Bu. Lamun sesuatu Bu ya. Kadang-kadang susah Bu. Ya satu-satunya bagi laki-laki udah mengalah aja. Cek ibu teh 2 kali 2 5. Mangga we. Udah dipaksakan. Bu 2 kali 2 4. Cuk gitu. Ulah pemening kena gitu. Cek ibu teh 2 kali 2 5. Muhun meh gitu. Kan gak prinsip Bu ya. Sok ibu ngerasakan. Da ibu mah yang kitu menang wae. 2 kali 2 5. Ya aku mah bapak wae. Aku mah ibu wae gitu. Lamun dikeukeuh pakai dalil si bapak teh, Bu, 2 kali 2 mah 4 di mana-mana oge. Pas saya kan itu istri salah, tapi suami yang bijaksana. Cek istri teh 2 kali 2 5, betul. Itu Bu, itu abdi dipagan diurukan ku guru abdi gitu. Ya. Mungkin kieu si budak si ibu teh kadang-kadang isin sorangan kan, nanya ke anak SD, "Nak, ari 2 kali 2 udah opat teh kalau sendiri." Gitu Bu. Ya. Eta Bu, guru eta teh tapi doang kitu teh. Kunaonnya pas sewe, eta di sini. Ya, kekeh. Dan memang kita kalau seorang suami, maaf ya, seorang suami kalau tidak memahami hal itu, mal beres-beres. Awet rajit Bu nya. Awet rajit dari mana? Awet rajit dari mana Bu? Tapi jamaah al-Islam teu awet rajitnya. Alhamdulillah ya. Ulah lah nya ya. Ulah awet rajit. Mending kene awet. Awet muda. Awet kasih. Ya, awet kasih. Biar Bu, apapun itulah suami kita Bu ya. Jangan sampai